Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita pada hari kiamat kelak. Dan ini adalah salah satu hal yang harus diimani oleh setiap muslim. Orang-orang kafir tidak mengimani bahwasannya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, sungguh demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan. Amal setiap hamba akan ditimbang. Hal ini menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beruntunglah orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, dan betapa ruginya mereka yang mendapati timbangannya ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Pada hari itu, orang-orang berharap kebaikannya dapat meningkatkan timbangannya, atau mereka berharap amalan mereka berat di timbangan. Rasulullah SAW telah memberikan kita petunjuk. Ada beberapa hal yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu amalan yang mudah dilakukan namun berat timbangannya di hari kiamat, yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh kalimat syahadat ini terhadap dosa-dosa, betapa kalimat ini berat di timbangan pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan kedua yang mudah dilakukan, ringan dilakukan, namun berat pada timbangan, yaitu adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablugh bihi darajata sahibi shaum was shalah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu amalan pun yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang mulia bisa menggapai derajat orang yang berpuasa dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku majlisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan ketiga yang mudah dilakukan dan berat pada timbangannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat pada timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Timbangan pada hari kiamat, ada timbangan kebaikan dan ada pula timbangan keburukan. Maka sudah seharusnya kita jangan bersikap sederhana dalam kebaikan dan jangan pula menganggap remeh keburukan walaupun kecil. Karena kita tidak mengetahui kebaikan mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keburukan mana yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله